Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina al-muhdah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man wala. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Summa amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh yang disayang oleh Allah, wabil khusus guru-guru kita, buya-buya kita, ustaz-ustaz kita, rahimakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah Allah izinkan kita di subuh kini bersama-sama beribadah kepada Allah, bersama-sama mengingat Allah, mengharap ridha Allah. Tentu kita syukuri kebersamaan, sebab bersama-sama jurang saleh dan salehah berkah. Bersama-sama di tampik dan mulia rumah Allah berkah. Duduk awak jurang-urang dan ahli ibadah berkah. Ibarat kata air yang turun dari atas langit manitik ke tanah tapacak ke sekitar. Maka baitu pula bersama-sama jurang saleh dan salehah. Mereka dihujani oleh Allah dengan berkah, dihujani oleh Allah dengan rahmah, maka awak dan di sekitarnya tapancak berkah mereka. Maka bersyukur bana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tentu berdoa kita kepada Allah, berkah di orang-orang saleh, berkumpul di orang-orang ahli ibadah, indah hanya di atas dunia ko kita rasakan, tapi juga sampai akhirat hendaknya kita dapatkan. Sebagaimana saat kini kita bersama-sama di rumah Allah, moga-moga Allah izinkan pula nanti di akhirat bersama-sama di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapa nak doa nama aminkan. Nak nama sesama surga. Mana doa aminkan? Moga-moga Allah izinkan kita di akhirat nanti bersama-sama di surga Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita untuk tarikh wassalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang disayang oleh Allah, dulu pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah tu ditimpa kemarau, kariang sarana kariang, semua nak baraya, tanah-tanah perkebunan marakah, hewan-hewan ternak mati kehausan.
Sampailah berbondong-bondong mereka sahabat-sahabat Nabi itu mengadu. Ya Rasulullah, bakal punah sadonya, hancur negeri. Merdeka. Mintalah ke Allah turunkan hujan. Maka kata Nabi jadi belah sesemua. Dikumpulkanlah dari Nabi di satu tanah lapang. Dari arah kiblat sebelah kanan Masjid Nabawi lurus ke muka sekitar 75 darjat arah ke kanan Masjid Nabawi, di luar Masjid Nabawi arah ke kiblat. Berkumpullah mereka di tanah lapang tu salat minta hujan. Lah selesai prosesi salat minta hujan dengan khutbah di puluh salat istisqa. Datanglah awan nan gelap, awan nan hitam. Awan nan gelap, awan nan hitam disebut ghamamah. Turun hujan lebih ke situ. Nah, bakit sampai salat istisqa tu didirikan orang kini musaji, disebutlah Masjid Ghamamah. Besoknya Bapak Ibu dan Pak Haji, Pak Umrah tu ditunjukkan dia orang kat sini tu Masjid Ghamamah. Sampai bakit Nabi dan para sahabat minta turun hujan, salami yang tahu turun hujan. Dan berhari-hari Pak. Lah berhari-hari turun hujan lo, rusuh sahabat boleh. Bagaimana tu? Banjir. Madinah dah pakai tabik udah awak. Berandai dah. Kalau dia awak di mandali tabik sadar yang tu mandali tabik jelah banjir dia awak. Maka berbondong-bondong mereka datang ke Nabi balik. Ya Rasulullah, lah punah lah balik lah. Petang punah dek, kariang gini punah dek. Dek banjir bakal basah. Hujan ni tarui. Tak berhenti-henti. Tu baca. Kata para sahabat, mintakanlah ya Rasulullah kepada Allah hentian hujan. Lah, cukup. Semua warna penuh, tanah warna basah, alah. Maka diangkitlah dari Nabi kedua tangan beliau. Dibacalah dari beliau doa, Allahumma, ya Allah, hawalaina, opor ke sekitar kami. Lah, seorang pasien opor. Pindahan, opor ayam tu beda tu. Pindahan ke sekitar kami hujan ko ya Allah. Jangan turun di atas kami. Wala alaina. Itu doa lagi. Ini panjang, tapi kita potong sampai situ saja. Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkanlah ke sekitar kami ukur tempat lain. Jangan di atas kami turun. Maka pindahlah awan-awan dan membawa hujan tu sehingga berhentilah laku hujan turun di Madinah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai di situ si ceritanya. Kalau panjang seketik pada itu tak ada karuh habis. Seketik. Walau seketik itu ceritanya Bapak Ibu, subhanallah, ada pelajaran sangat rancang. Cuba perhatikan sahabat ceku dia. Ketika hujanlah turun sesuai dengan kehendak mereka di awal.
Kanya tu curah hujan turun kau sangatlah kalabiknya malah mendatangkan musibah. Dan mereka minta berhenti jaga. Tolong doakan ke Allah hujan kau berhenti. Dan Nabi kan. Tapi cukup perhatikan isi doa Nabi. Yang diminta para sahabat apa? Berhenti je. Isi doa Nabi je. Allahumma ya Allah hawalaina ukur jauh-jauh dari kami. Pindahan ke sekitar kami. Wala alaina jangan di atas kami turunnya. Aduh Nabi minta berhenti jauh. Menarik, subhanallah. Nanti minta para sahabat satu abu berhentikan hujan. Wah, lah ucui. Nanti minta Nabi ini pindahan saja. Jangan. Artinya secara tidak langsung, ya Allah turunkan dia hujan. Tidak ada. Tapi kan dia teh kami. Jangan teh kami turun hujan. Umpur tepik dan lain. Subhanallah. Bapak itu. Sebab Nabi secara tidak langsung kata buya-buyawan. Majakan kawan. Supaya tidak menolak rahman Allah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu. Hujan dan turun dari atas langit ke bumi ku rahmat. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan dari atas langit itu air ke atas bumi. Kemudian keluar buah-buahan menjadi rezeki untuk kalian. Subhanallah. Jadi hujan dan turun rezeki rahmat. Yang minta berhenti. Ya bah Ustaz, kau jadi musibah ni, kau jadi galaudo, jadi banjir. Kalau khawatir awak ke berubah menjadi musibah, minta ukur kerana lain. Hati-hati permintaan awak, oh Bapak Ibu, kadang bisa jadi salah. Kau minta berhenti hujan, sabana diantian Allah hujan di kampung awak, bagaimana? Awak kali pasal minta hujan balik siap tu itu. Maku Nabi secara tak langsung mengajarkan kawak boleh awak tu tak banyak hujan Allah lah cukup. Boleh awak minta jangan jawab. Cuma jangan diminta berhenti hujan. Seolah-olah Nabi mengatakan turunkanlah hujan ya Allah. Tempat lain. Jangan detikkan. Aku sesuai mana juga ada awak kini. Sesuai mana juga ada awak kini. Kau sampai 2 minggu kamu kok hujan labik tak berhenti-henti. Kau apa? Aduh, ya tiba hari hujan. Ada awak khawatir juga. Aku tak benar-benar detik. Kau kalau dulu balik hujan. Khawatir awak. Maka jangan minta berhenti hujan, tapi minta saja ke Allah ukur ke negara yang lain, bawa pindahan ke negara yang lain. Doa ini cukup. Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina wala alaina. Pendek dah buat. Kat kapal lah. Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkanlah ya Allah pian di kami. Opor dah pakan baru tu ada yang ni sini. Opor ka Jambi banyak ladang sawit sini tu. Banyak ilmu situ saja. Diminta Allah. Tapi baru Ustaznya turun juga. Kalau turun juga, banyaklah minta Allahumma sayyiban nafi'an. Doa je. Allahumma sayyiban nafi'an. Turunkanlah hujan ya Allah. Hujan dan membawa manfaat. Aku sikap begini.
Bukan malah mau tuai hujan. Apa salah? Ibu-ibu nanti biasa mandaci hujan turun salah sikap. Hujan ke hujan. Tak kari yang kain. Wak manjamu ya, nyawa pagi ya. Bahkan ya hujan turun, ya hujan. Dan lihat, jangankan hujan, angin saja. Tak boleh kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih. Jangan kalian caci maki angin. Kerananya membawa rahmat dari Allah. Apa lain hujan tu? Di kalau tak niyo, awak jadi tak berhenti. Opor saja ke tempat yang lainnya. Kalau mau di kelas, di sekolah, cuma gara-gara anak-anak. Samulo je poligami. Poligami. Ibu kalau nak poligami, aku langsung terbelalang lah tu. Ibu tak niyo di poligami, boleh. Tapi tak boleh menolak poligami syariat. Menolak syariat tidak boleh. Ibu nak niyo di poligami itu hak ibu. Ambo nak niyo poligami itu tak cak. Tapi menolak syariat poligami bisa jadikan piye ibu itu. Jadi kaedahnya wa kullu ma atta bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul. Setiap yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus diterima. Diiyokan, qabul, iyo. Iyo ko syariat Allah, ko syariat Nabi. Kalau ingkari, khawatir jatuh dalam kekafiran. Poligami ada dalam Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Menikahlah. Kok dua, kok tiga, kok empat. Tapi kok takwi tak adil, mau ciri saja. Tu ada ayat dalam Quran tu kecil. Ambo menolak syariat poligami. Kadang-kadang Umar bin Khattab dan Titlin wahai. Ini agama. Tu baru tak pun nak nyuri poligami dah. Boleh ya. Ambo mengakui dalam Islam ada syariat poligami, tapi dia tak wajib dok dan ambo punya hak nak niyo di poligami. Itu urusan dia. Oh itu caranya. Tapi kalau ibu ikut orang kini kan ada loh. Tolak poligami, tentang poligami, poligami tidak, no. Khawatir wak bingung kanai wak dia. Semua juga cakap. Dengan bergara itu. Walaupun dalam mazhab Syafi'iyah, boleh orang pasir bukannya dulu mazhabnya Syafi'iyah, sunnah nikah tu cik. Dalam mazhab Syafi'iyah boleh dicek. Mazhab Syafi'iyah mengatakan sunnah nikah tu cik. Baru cik karena Nabi pada asalnya menikahi satu wanita, Khadijah, dan tak pernah mendua selama dengan Khadijah. Baru meninggal Khadijah, Nabi baru buat banyak isteri beliau. Itu pun dengan kepentingan dakwah, bukan hawa nafsu. Kepentingan dakwah, kepentingan menyelamatkan jantung. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah poligami ko yang sunnah itu bukan poligami, yang sunnah itu cie isteri. Poligami itu kalau ada kepentingan dakwah, kepentingan agama. Hius tak kau nyelam yang jando sampai jando umur 22. Kau iyo ka selama yang jando umur 52. Itu selam kan? Tak ada. Itu tak ada. Bagi ibu-ibu. Contoh. Jadi bapak ibu khawatir waktu. Wah, Ustaz, nagari mulai ko. Hujan, kau hujan, tapi kau kalau dulu balik.
Tahun dulu rumah orang balik. Sebab yang bertanya kanan tua-tua Pak musibah sekali sarang tak aku di Minang gini kalau baru dah Pak. Barang umur apa yang tua gini sih Pak. Dia jemaah. Dia 80. Assalamualaikum Pak Iblis Pak. Sampai kini Pak. Aduh pernah kejadian dan sarang tak boleh musibah terjadi. Nah sekali kejadian lah bantul. Aduh. Kini kau rasanya nak. Kok kalau doh lain dulu kalau. Tapi nan sekali kanai banyak boleh buat. Kini baru. Sakwa kok marapi saya rupo sih lalang yo na. Sakwa kok kalau domen kilo longsor do. Sekali kanai dan parah sebenarnya parah subhanallah. Di Sungai Jambu tu sangka tu Pak ada 10 orang anu semua. Nasi kuku kabarnya 2 orang anu semua. 2 balik banyak ini Masya Allah. Ada dulu di mana orang dekat era ratusan K7 nan sobok sekali baru. Iya Pak. Pinggang ke bawah semua baru. Badan katek tak apa. Nan parah sebenarnya parah itu gimana? Serusuh masa hujan. Boleh kecil orang BMKG dan turun 300 kubik baru nan dia 1 juta kubik lagi. Macam punya minta Allahumma hawalaina wala alaina hawalaina wala alaina. Jauh-jauhkan dari kami ya Allah, ukurlah ke sekitar kami, jangan diateka. Ku iyo turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Ana bisa lewat ini lewat ikut. Ikut na bisa lewat. Kan tarasuna lewat ini batu dan bahana la haula wala quwwata illa billah. Kuno kan tarasuna lewat. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kecuali datang dari Allah. Nan marapi kan sebenarnya lagi buat orang dam. Anak mula ko panampung banjir wah. Lagi buat orang dulu itu arah tersangka. Pindah ke kampung. Itu tuh lagi buat dan lalu itu dia efeknya boleh tak? Kemudian sianan menyangkut. Kalau keluar lebih kalau dua tu di kotor namanya kepala kotor sekali buat turun ke gandung ke bawah turun ke siku sampai ke situ sampai ke cangkir sampai ke apa kadang siapa namanya dan sama nampak kuasa Allah subhanahu rumah bayar jual kadai bayar ni dan musajid tak ada kok subhanallah jadi si pemuki lah si pemuki dia jadi si pemuki lah batu-batu gadang tu bukan yang musajid tangguh je dan di lambahan itu ada apa? Di mana logika tu? Kau musajid kau air datang dari belakang musajid kau cibur anak kafir di siku apa? Anak kafir sakapa. Namanya sakapa tu berlayar. Hati-hati je namun ko doa. Bagi namu sakapa tu berlayar begini lain. Tiba ia dari siku anak kafir ko letak sudah saja. Nan kafir ko ni tahun tu sabana-bana diangkit di pondasi la ilaha illallah kamu saja tahu katih ko ada pemandian hancur sadonya ada musola ketek musola buru tagak ayo kita rasu kuasa Allah tu kini tarasu kuasa Allah tu Bapak Ibu jadi memang anan bisa diawak kini leko ustaz dia berdoa anak bisa diawak kini le ustaz dia berdoa ikut bisa berdoa
Kuasa Allah saja nak kuasa Allah. Ustaz, apakah ikut azab Ustaz? Tak bisa sampai azab. Ku memang saja nak kuasa Allah. Azab nak ada ini kamu? Nah, bukan azab. Yang terjadi kini kau dah azab. Musibah, teguran yo, peringatan yo, tapi dah azab. Baru bisa Ustaz mengatakan dah azab janji Allah dalam surat Al-Anfal. Ya Al-Anfal, Al-Anfal, Al-A'raf kalau tidak salah, ayat 33. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan pernah Allah mengazab mereka selama mereka beristighfar, minta ampun ke Allah. Kini tempe-tempe dan karena musibah tu Bapak Ibu orang kafir ya saudara saudara. Kan indah. Orang Muslim. Ahli maksiat saudara. Kan indah. Malah korban Ustaz Syokani tu yang diniat dimujur guru-guru buya. Ulama banyak negara yang orang soleh. Maka nanti jadi azab, bukan azab Allah dalam janji. Tak akan mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar. Tapi nanti jadi teguran, pasti teguran, peringatan, uji. Ini hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dan kamalu awak akan lari kalau dah ke Allah. Kamalu awak akan lari kalau dah ke Allah. Fa'firru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Jadi kini kuah bertanya kita ke guru-guru tua Pak. Ada beberapa guru tua bertanya Pak alaikum ya merdeka keadaan. Dia jawab mereka semuanya. Ya akhirnya berdoa jawabnya. Ada Pak ini lema doa saja Pak. Itu nampak punya je. Doa silahul mu'min. Doa tu senjata orang mu'min. Ada rencana Ustaz, direkayasa cuaca, diserahan garam di Mubaleton, itu hujan dari. Diserahan garam di Mubaleton dan telangi, wah biar ada hujan, itu kenyataannya hujannya. Banyak banget. Kalau lah kuasa Allah, tidak bisa menolak. Tak ada yang bisa menolak. Maka yuk kini dan sikap awak termasuk bantuan terbaik awak untuk orang-orang korban bencana doa. Berbicara sedetik terkait bantuan dan juga menutupi kaji sebab banyak Bapak Ibu dalam suara jadi jam nampak doa. Yo, mau nak kaji Ustaz. Yo ya, sedetik tambah. Berbicara terkait bantuan, alhamdulillah sejak kejadian Galodo, ia kan jalan 2 minggu Bapak ya. Alhamdulillah lah banyak di antara awak dan bergerak untuk mengumpulkan donasi, mengumpulkan bantuan, bahkanlah turunlah pejabat-pejabat negara awak. Petang baru tiba Pak Jokowi, Presiden. Sebelumnya lah tiba lah Prabowo, Presiden je, PCM Jokowi. Ini maknanya tak pilih ni maknanya. Ibu pendukung yang lain pun harus mengakui balik. Itulah tiba lah Menteri Sosial. Lah banyak bantuan turun, alhamdulillah. Cuma ada beberapa nanti yang mengingatkan. Pertama, ikut mengingatkan termasuk kalau anak-anak satu untuk nan mengumpulkan donasi, mengumpulkan bantuan, terima kasih banyak, jazakumullah khairan, Allah namanya. Tapi tolong jangan dipotong pitih nalah tak kumpul tu untuk keuntungan pribadi.
Makan gaji dah dari piti tu. Jangan. Tanya orang ni lah. Lebarakai piti tu dimakan. Untuk akan gaji awak. Kok mama oknum-oknum bermain juga kadang. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hanya kumpulan dana. Kau dia potong. Iko pitipan ni wak bosan. La ilaha illallah. Sebab cicil. Orang mampuan piti hanya orang pak membantu korban bencana. Awak mampuan piti sebagai panitia, awak katakan aksi solidaritas, aksi peduli, ya begitu. Kini ada oknum yang potong bahkan sampai 30% lagi. La ilaha illallah. 30% pun kadang buku dapat 1.300.000 untuk inyo. Dapat 3 juta yang dia banyak tu manjik tu cuma keman manjik. Dah boleh. Tanya orang ni, awak ni barakai ambil gaji dari situ. Oh, ambo biasanya karajo ko saka. Ambo tinggal karajo ambo kumpul piti. Angi-angi di bawah matahari itu dapat gaji ambo. Enggak, biarlah karajo. Biarlah karajo model biasa. Lebih jadi halal ni. Tapi ustaz, awak tagak pandai awih lita. Sakadar makan dan minum, baca tanya ibu ustaz. Sakadar sapi dan lontong, li mulia. Kata sebagian buya-buya awak mulia. Sakadar untuk itu. Makan, minum, ongkos kasih nak. Tapi lebih daripada itu, 50.000 deh gaji dia sehari. 100.000 deh gaji dia sehari. Tak. Bukan banyak acuk aja dia. Termasuk aja oknum-oknum dan perempuan dana Palestina. Ya perempuan dana bantu Palestina. 30% masuk servis. Ni balik apa jero? Kena tu pak lembaga resmi ditutup kira dari pemerintah. Ya balik apa jero? Awak memproperti 2.000 baru bisa sampai ke Palestina adanya. Ni balik apa jero? Di nan sebagai panitia jangan dipotong dana sumbangan itu kecuali sekadar makan, minum, minyak untuk manta bantuan. Itu saja. Minyak untuk manta bantuan. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dicari di lapangan secara umum logistiklah lebih-lebih. Logistik itu maksudnya makanan, barang-barang lebih-lebih. Bahkan terkesan menumpuk gini di posko. Tak luar barang-barang filap dia menumpuk di sini. Bari, mie, makanan yang dibutuhkan kini di orang-orang bencana tu, ambo dapat cerita dari lapangan langsung. Ia memang tak logistik le, pipa. Itulah lebih dibutuhkan kini lah. Di kalau Bapak Ibu masih membantu, masih mengumpul donasi, jangan dibalikan ke barang. Langsung lagi putih. Korang peranan orang tu kini. Bapak itu pembali seragam anak. Seragam anak, madu bantuan logistiknya Pak. Seragam sekolah, pembali buku waraja anak, pembali sepatu. Di paranunya pitih. Kalau logistik, alhamdulillah lebih-lebih. Bahkan kocek pasarnya. Untuk orang posko, jangan ditumpuk logistik kau. Tiba langsung bagi. Awak kadang ada sebagian posko kadang tidak sadurnya oleh oknum. Tak luar barang tidak biar bertumpuk. Tidak dibagikan. Kau busuk kalau sudah. Cepet bagikan. Kecuali memang kalau
Kalau medan yang kalian takut susah, sulit, payah. Kemudian jadi persulit orang dengan urusan administrasi. Yassiru wala tu'assiru. Pemudahlah urusan, jadi persulit kecilnya. Mau dapat jantung. Kadang-kadang ya. Tapi moga-moga lari tegur orang tu. Lari tegur. Jadi tibulah masyarakat tu ke posko. Minta jatah, minta bantuan. Kecil oknum ko, kecil orang posko ko, bawa kakak itu. Kalau nak tu kakak, dah dapat bantuan. Rumah orang banyui. Kakak ni minta. Hancur, cair. Mau jual duit orang tu. Minta bantuan sama kakak. Nak tu kakak tak dapat bantuan. Kan ikut kecil orang awak dia lagi penganak orang. Jadi jadi persulit. Yo kami para ustaz identifikasi iyo. Kan ada saksi dan lain selain kakak. Yo warga awak mah kan tentu dia warga awak. Tanya di mana tinggal saya tetangga kan jalih. Kalau dalam jalih muda itu dalam keadaan darurat muda itu bencana. Dia sih. Jadi dipersulit dengan urusan administrasi. Di Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu terkait bantuan. Kemudian tentu balik ke kajian di awal. Kok yurusuh awak, kok yu camih awak dengan keadaan kini. Banyaklah doa kepada Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pagi ini. Indah banyak-banyak mana. Sagetik saja tapi cukup insyaallah. Kemudian tentu ada nak bertanya dulu. Kemudian tentu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Awak di bulan-bulan mulia gini, bulan Zulkaadah menuju Zulhijjah, ke waktu nan mulia pula. Maka banyak doa lah di saat kini insyaAllah mustajab. InsyaAllah. Terakhir. Baru ada yang bertanya ikut. Tidak ada yang bertanya. Mana didulukan Ustaz? Kurban awak? Atau membantu orang musibah? Dia tak ada orang bertanya. Tak ada boleh jawab. Itu tutup sila kaji ni. Tidak ada nak bertanya orang. Jawabannya ada rincian. Satu, betul kata Ibu Ustaz. Kalau ada pitih, maka dipilih salah satu kerajuan. Keduanya, orang ditolong, awak kurban. Kalau hanya ada cie, untuk cie pilih kurban tolong orang. Maka cari di mawak tagak dan bahagi ada di situ. Kalau awak di daerah bencana itu benar, kemudian keadaan di situ masih parah, maka tundahlah kurban dulu, bantulah korban bencana. Awak di tempat bencana, bantuanlah banyak Ustaz muda kini alhamdulillah. Maka lanjutkanlah kurban, kerana pas dikolah di dabiah pun dagingnya kan dibagi-bagi juga. Itu rinciannya Bu ya. Kalau awak indah di tempat bencana dan di tempat awak orang butuh punya kurban, maka dahulukan kurban al-aqrab fal-aqrab. Tempat awak ceria. Tempat awak ceria. Orang punya di tempat awak lah banyak orang kurban Ustaz. Maka terjadi khiyar pilihan. Boleh pilihan. Terserah. Ni orang menolong orang tu atau tetap kurban. Itu rinciannya. Maka oleh sebab itu
alhamdulillah. Kalau ada dan tetap banyak kurban, lanjut saja. Kalau ada dan tetap banyak kurban, lanjut saja. Boleh kini tinggal kurang lebih sebulan lain, insya-Allah wak Idul Adha kan kurban. Berada yang kurban cikgu. Alah, lu ni dah. Apa dah? 3.200.000 ya. Moga-moga Allah dia kita rezeki, Allah dia kita kelapangan. Andaknya satu dan hadir pagi kini berkurban anda. Amin ya rabbal. Karena fadilah keutamaannya ada 3.200.000. Tahun petang beribu jadi itu kan. Barang saya 32. Tak sampai ke sampai ke rumah mur. Lah. 30 ekor lah kurban tu ah. Sampai kita tengok ke rumah mur. Dah mau mengaji sih kau dah. Ada sampai dah tengok. Tulang-tulang ni dah tengok dah ya. Tidak mau mengarah. Tidak mau mengarah. Jadi moga-moga tetap jangan puluh dia dua kamu khawatir kini kuat dulu sebagian orang pak yang tak paham no konteks fikih kau adu tak kurbannya buat orang muda kau bencana gini aduh gini orang-orang dia mungkin beraja kurang membaca tak selesai berguru tak selesai atau kecilnya orang muda kau bencana kurbannya jadi bisa kadunya salah. Toh ikut setelah awak berkurban dagingnya pun kan awak bagikan. Dia oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga bisa dipahami. Tetap lagi kurban bantu tetap bantu, kurban tetap lanjut. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kelampangan dan kemudahan bisa kita kerajokan kesadunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.